Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, yang pertama mengenai pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, mengenai dasar hukum sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah syarat sah menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Baiklah, untuk yang pertama akan Ibu bahas mengenai pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah atau as-shalatu jamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Paling sedikit atau jumlah terkecil dalam pelaksanaan sholat berjamaah adalah dua orang, satu sebagai imam dan lainnya menjadi makmumnya. Meskipun salah satu di antara dua orang adalah anak kecil, kecuali sholat Jumat yang mensyaratkan 40 orang. Jadi dari pengertian di sini, sholat berjamaah bisa dikerjakan kalau ada dua orang, minimal paling sedikit itu ada dua orang, yaitu yang satu menjadi imam dan yang satu orangnya lagi menjadi makmum. Kemudian yang berikutnya adalah dasar-dasar hukum sholat berjamaah. Yang pertama, menurut firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak." Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa kalau kita berada di tengah-tengah banyak orang atau lebih dari satu orang, ada beberapa orang di antara kita, lalu kita mau menjalankan ibadah sholat fardu, jadi kita hendaknya sholat bersama-sama atau secara berjamaah, ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, sholatu jama'ati tafdhulu sholata fadhi bisab'i wa 20 darajat. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah daripada sholat sendirian. Ini berdasarkan hadis riwayat semua imam hadis kecuali An-Nasa'i dan Abu Dawud. Jadi sholat berjamaah itu lebih tinggi derajatnya, 27 derajat lebih tinggi pahalanya daripada sholat sendirian. Itu menurut dasar-dasar hukumnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah syarat sahnya imam dan makmum. Baik, yang pertama adalah syarat sahnya imam. Syarat sahnya imam itu yang pertama adalah Islam. Jadi yang menjadi imam itu otomatis harus beragama Islam. Ya barang tentu ya, orang yang mengerjakan sholat itu salah satunya harus Islam, ya. Jadi otomatis yang menjadi pemimpin, yang menjadi imam ketika kita sholat itu harus seorang yang beragama Islam. Namun jika diketahui imam adalah kafir, maka makmum harus mengulanginya sholatnya lagi, ya. Jadi ketika kita mengikuti seseorang sholat gitu, tapi pas kita tahu bahwa orang tersebut adalah bukan imam gitu, bukan seorang Islam, maka kita harus mengulanginya lagi karena sholat kita itu tidak sah. Kemudian yang kedua, tidak hilang akal
atau gila. Nah, jadi seorang imam itu harus seseorang yang sehat akalnya, waras akalnya ya. Namun jika kegilaannya tidak permanen, ini ada ya dijelaskan, maka sholat jamaah tetap sah namun makruh hukumnya. Nah, jika pas waktu awal kita sholat ikut gitu berjamaah gitu ya, namun ternyata pas tahu bahwa si orang tersebut itu gila tapi tidak permanen ya, selang-seling. Ketika waktu sholat dia waras gitu. Nah, ini hukumnya adalah makruh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz, atau anak yang sudah mampu membedakan dua hal yang bertolak belakang, seperti baik dan buruk dan seterusnya. Jadi ada imam gitu ya, tapi dia itu masih anak-anak. Meskipun anak-anak tapi dia sudah bisa membedakan baik dan buruk, itu boleh menjadi imam. Kemudian yang keempat, jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Tidak sah makmum laki-laki mengikuti imam waria atau perempuan. Nah, jadi jika ada 3 orang yang mau mengerjakan sholat, salah satunya adalah laki-laki, kemudian waria dan perempuan, maka yang harus menjadi imam adalah seorang laki-laki ya. Tidak boleh laki-laki mengikuti makmum imam waria atau perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak berhadas kecil maupun besar ya. Tentu saja orang yang mau mengerjakan sholat itu harus dalam keadaan suci dan sudah berwudu ya. Begitu juga dengan yang menjadi pemimpin sholat, harus dalam keadaan suci atau sudah berwudu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun Islam. Jadi seorang imam itu harus diambil dari seseorang di antara kalian yang bacaannya paling bagus, paling fasih, paling bagus ya, tahu segala macamnya tentang bacaannya, dan tentu saja mengetahui rukun-rukun sholat. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum, dikecualikan makmum masbuk atau menyusul yang tertinggal beberapa rakaat. Setelah imam mengucapkan salam, maka makmum masbuk terus melanjutkan kekurangan rakaatnya secara mandiri. Itu diperbolehkan untuk menjadi sebagai imam dengan alasan mengikuti yang pertama akan terputus setelah selesai dari sholatnya, baik setelah mengucapkan salam atau berhadas. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sahnya menjadi makmum. Yang pertama adalah berniat menjadi makmum kepada imam yang ditujunya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Nah, berbeda dengan niat imam yang tidak wajib tetapi sunnah hukumnya. Namun ketika tidak berniat, maka imam tetap sah sholatnya, hanya tidak mendapatkan keistimewaan sholat berjamaah. Kecuali sholat yang hukumnya sah tidak bergantung pada jamaah, seperti sholat Jumat, sholat berjamaah untuk minta hujan, dan sholat khauf. Imam wajib berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi kita harus berniat ya menjadi makmum orang yang ada di depan kita ketika mau sholat ya. Jadi kita harus punya niat gitu. Beda dengan makmum. Makmum ketika menjadi imam meskipun ia tidak berniat, maka tetap sah sholatnya, namun dia tidak mendapat keistimewaan sholat berjamaah. Yaitu tadi ya, keistimewaan sholat berjamaah itu salah satunya adalah mempunyai pahala lebih tinggi daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Kemudian syarat sah yang kedua adalah Islam. Ya, sudah dijelaskan tadi bahwa ketika seseorang yang mau melaksanakan sholat itu sudah tentu agamanya
adalah harus agama Islam ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak hilang akalnya karena gila atau sebab lainnya. Jadi yang sholat itu sudah tentu harus orang yang beragama Islam ya. Yang berikutnya adalah mumayyiz atau anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah sahnya berjamaah dilihat berdasarkan mazhab yang dianut makmumnya. Jika seseorang mazhab Syafi'i bermakmum kepada orang bermazhab Hanafi, contohnya telah menyentuh wanita sebelum sholat dimulai, maka sholat makmum batal. Karena menyentuh wanita merupakan salah satu yang membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Dan berarti imam sebelum sholat sudah berhadas. Dalam ketentuan ini berlaku kaidah makmum harus tidak mengetahui jika imam yang dipilih berhadas. Makmum juga tidak meyakini batalnya imam berdasarkan ijtihad yang dianyutnya. Jadi kita itu disesuaikan dengan ajaran kita, mazhab kita ya. Mazhab kita, kalau kita mazhab Syafi'i, kita tidak boleh disesuaikan dengan misalkan imam kita mazhab Hanafi, dia menyentuh perempuan, seorang perempuan, kan di mazhab mereka tidak batal gitu, tapi di mazhab kita itu batal. Kita tetap harus punya wudhu itu ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam keadaan melakukan sholat qadha, membayar hutang atau sholat yang batal atau tertunda karena sebab tertentu ya. Jadi kita harus yakin bahwa imam kita itu sedang menjalankan sholat fardu berjamaah ya. Kemudian yang berikutnya adalah posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya. Jika barisan makmum lebih maju, maka sholat menjadi batal ya. Kita sebagai makmum harus berada di belakang imam ya. Jadi tidak sah kalau kita sebanding dengan imam. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 adalah makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan dan perbuatan imamnya. Namun jika jamaah cukup banyak jumlahnya, makmum cukup melalui penyampai atau mubalik saja, seperti dari makmum yang ada di depannya atau di sampingnya ya. Jadi ketika kita berada di belakang barisannya, kita boleh mengikuti barisan yang ada di depan kita ya. Kemudian yang terakhir yang ke-9, mengikuti imam dalam setia ya, mengikuti imam dalam setia gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah, kecuali berkenaan dengan bacaan sholat. Makmum wajib juga membacanya, seperti membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama ya. Jadi kita harus mengikuti setiap gerakan imam kita ya yang ada di depan kita, kecuali berkenaan dengan bacaan sholat ya, seperti membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama ya, wajib itu membacanya ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai sholat berjamaah, pengertiannya. Yang berikutnya adalah dasar-dasar hukumnya, dan yang ketiga adalah mengenai syarat sah menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.